Talitakum anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Okay, pelajaran kali ini adalah dari Imamat 10 dan Imamat 11. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan buat kami belajar Alkitab sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan pada kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti, sehingga kami mengenal Engkau dan lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum kita baca, let's check if you are ready. Have you got your Bible with you? Check. Have you got your notebook with you? Check. Have you got your pen or pencils with you? Check. Great. Now, how about your food and drinks? No food and no drinks. Check and check. And how about your toys? Have you put your toys away? Good. That means you are ready. Now, let's get your Bible and read together with our friends. Shalom teman-teman, Talitakum. Imamat 10, kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ungkupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadiran Tuhan, api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, menyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari. Angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus ke luar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa, larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyegarkan kebaktian. Nah, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu,
Bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa, bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping Yesma, karena itulah bagian Maha Kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan tujukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang terakhir. Engkau ini serta anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, karena semua diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan tunjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan tunjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Amin. Mari takut. Shalom, Talitakum. Imamat 11. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dan segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamak biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamak biak atau dari yang berkuku belah unta.
karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan tongkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung majawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sika menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung rambu, bangau menurut jenisnya, baragai, dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak. Haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kaki di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunga. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriak. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam, dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas, kayu apa saja, atau pakai atau kulit, karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam suatu belangan tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belangan itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belangan itu menjadi najis.
dan segala minuman yang boleh diminum dalam lama seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anggur haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang membuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih, apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus. Sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriak di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Amin. Talitakum. Nah, anak-anak, dari pelajaran yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa kemah suci sudah siap, perkakas dan peralatan untuk ibadah sudah siap, semua korban sudah disiapkan dengan baik, imamnya juga sudah ada, pakaian imam juga sudah lengkap, dan kemudian Tuhan hadir di antara umatnya. Dia datang dalam kemuliaannya, dan dia yang mengirimkan api untuk membakar korban. Jadi Tuhan sendiri yang menyalakan api di kemah suci, api yang kudus yang berasal dari Tuhan. Nah, tapi di pasal 10 kita baca bahwa anak-anak dari Imam Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mereka membawa api sendiri yang bukan dari Tuhan untuk membakar korban. Apa yang terjadi? Api Tuhan membakar hangus mereka. Nah, Tuhan mau menunjukkan bahwa yang kudus adalah Tuhan, dan api Tuhan adalah kudus. Karena itu di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, tidak ada api lain yang bisa layak untuk membakar korban selain dari api Tuhan itu sendiri. Nah, jadi korbannya dari Tuhan, peraturannya dari Tuhan, ketetapannya dari Tuhan, dan apinya juga dari Tuhan. Kita belajar bahwa Yesus yang adalah Tuhan, dia datang menjadi imam buat dunia. Dia juga yang menjadi korban untuk menebus dosa dunia,
untuk menghapuskan dosa dunia, dan Dia juga yang membawa api yang kudus untuk menghapuskan dan menyucikan segala dosa-dosa dunia. Nah, bagaimana caranya kita bisa datang ke hadirat Tuhan tanpa terbakar oleh api Tuhan? Yang melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanan Kristus, kita dapat datang ke hadirat Tuhan tanpa habis terbakar karena membawa api sendiri. Puji Tuhan. Nah, di Imamat yang ke-11 tadi Daniel baca begitu banyak binatang-binatang yang disebutkan, dan Tuhan menyatakan mana binatang yang kudus, yang bersih atau yang tidak haram, dan mana binatang yang kotor, yang tidak kudus, dan binatang yang haram. Ada daftar binatang-binatang yang banyak, mulai dari babi hutan, kelinci, binatang-binatang berkuku belah, binatang-binatang yang jijik, burung gagak, burung unta, burung hantu, burung elang, burung gelugu, burung punguk, burung dendang, burung hantu besar, burung hantu putih. Waduh, banyak sekali listnya. Kitab Imamat ini memisahkan dua hal, yang kudus dan yang tidak kudus. Kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan bahwa hal-hal yang dari Tuhan itu harus kudus, dan yang di luar dari Tuhan tidak kudus. Ini adalah satu gambaran bahwa orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, dan umat pilihan Tuhan itu Tuhan kuduskan dan Tuhan khususkan dari apa? Dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia yang tidak kudus. Karena itu Tuhan mau menjadikan bangsanya kudus. Jadi mereka nggak boleh makan makanan yang dimakan oleh bangsa-bangsa lain yang mengaturkan, yang tidak baik untuk mereka. Mereka harus memakan makanan yang Tuhan sendiri tetapkan. Nah, anak-anak, yang berlaku buat kita sekarang adalah Tuhan Yesus meniadakan hukum atas makanan halal dan haram. Kenapa? Karena dulu hukum halal dan haram terhadap makanan itu adalah lambang bangsa yang menjadi milik Tuhan yang kudus, dan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan yang adalah tidak kudus. Nah, melalui perjamuan dengan Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menyatakan semua yang datang kepadanya akan menjadi kudus. Nah, kita baca yuk di Kisah Rasul 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ceritanya pada waktu itu adalah Cornelius, seorang yang bukan bangsa Yahudi. Dia mendapatkan penglihatan dan pernyataan dari Tuhan. Dan waktu itu Petrus sedang berdoa, dan Petrus melihat. Dan dia melihat bahwa langit terbuka, dan dari langit itu turun seperti bentangan besar kain, dan di atasnya terdiri dari binatang-binatang yang selama ini dianggap haram. Lalu apa yang Petrus katakan? Petrus melihat dan terheran-heran karena ada banyak berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu kedengaranlah suara Tuhan yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kemudian Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Lalu ayat 15 berkata, kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, Petrus bertanya-tanya, apakah maksudnya ini? Ternyata Tuhan mau menyatakan bahwa
sekarang keselamatan bukanlah hanya bagi bangsa Yahudi saja. Tetapi kalau dulu di dalam hukum-hukum dinyatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang kudus, yang tidak boleh makan makanan yang haram, sekarang keselamatan adalah bagi semua bangsa. Tidak ada lagi bangsa yang kudus dan bangsa yang tidak kudus. Siapa saja yang datang kepada Yesus Kristus, dia akan dikuduskan, dia akan diselamatkan. Nah, waktu itu Cornelius yang adalah seorang Romawi, dia kemudian datang dilayani oleh Petrus yang seorang Yahudi, dan Cornelius menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa melalui darah Yesus Kristus, semua yang tidak kudus menjadi kudus. Melalui pengorbanan Kristus, semua yang tadinya haram, yang tidak kudus, di luar daripada Tuhan, dapat disatukan menjadi miliknya, sehingga tidak ada lagi mana yang halal dan mana yang haram. Haleluya! Karena itu, mari kita dengan hati yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita datang berdoa kepada Dia selalu, mengetahui bahwa Dia sayang sama kita, sayang sama anak-anak, dan semua orang, Kecil, besar, pendek, tinggi, kulitnya terang, kulitnya gelap, rambutnya lurus atau rambut keriting. semua layak diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada lagi bangsa yang kudus dan bangsa yang tidak kudus, tapi sekarang semua bangsa dapat dijadikan kudus karena pengorbanan Yesus di kayu salib, karena darahnya. Haleluya. Anak ingat ya, tidak ada lagi orang-orang, bangsa-bangsa yang tidak layak. Jadi kita jangan memandang rendah orang, ih jelek, ih bau, ih kok begitu, ih ini orang. Semua berharga bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus mati bagi semua bangsa dan suku yang ada di dunia ini. Ya, kita mau terus berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan kita mau selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus sayang bukan saja pada kita, tetapi pada mereka semua. Kita berdoa ya, ikuti doa Mami Maya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan bagi semua bangsa. Kami mau berdoa, Engkau nyatakan kasih-Mu buat bangsa-bangsa, suku-suku yang sama sekali belum mendengar tentang Engkau, belum mengenal Engkau. Engkau buka jalan supaya Injil bisa diberitakan kepada mereka dan mereka menerima keselamatan yang daripada-Mu. Pakai aku Tuhan untuk membawa berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke anak-anak, keep praying, keep reading your Bible, and remember, Jesus loves you so much. Kalau anak-anak ada pertanyaan, jangan lupa boleh chat ke nomor Talitakum Junior seperti yang ada di layar anak-anak. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share pelajaran-pelajaran Talitakum Junior supaya lebih banyak orang mengenal kasih Kristus. Oke? See you on our next lesson. Talitakum. Yes, yes, yes.